Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama أو أجهل أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام جلال الدين محمد بن أحمد بن محمد المحلي وإلى الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن بكر السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. سورة آل عمران مدنية وهي 200 أو إلا آية. Nazalat ba'dal anfal. Surat Ali Imran adalah surat di dalam Al-Quran yang diturunkan di kota Madinah, termasuk surat Madaniyah karena turunnya semasa Nabi berada di Madinah. Berjumlah 200 ayat atau kurang 1 ayat, 129. Turun setelah surat Al-Anfal. Jadi kalau kita membayangkan periode Mekah 13 tahun, periode Madinah 10 tahun, ini adalah madrasahnya para sahabat, madrasahnya kaum muslimin di awal Islam. Surat yang diturunkan selama periode Mekah ini adalah kurikulum pelajaran Mekah. Surat yang diturunkan selama periode Madinah adalah kurikulum ajaran Islam yang diberikan kepada para sahabat Nabi di Madinah. Ada banyak perbedaan, bisa diperdalam dalam kitab tentang ulumul Quran. Bagaimana keduanya memiliki karakteristik yang berbeda. Di awal Islam, umat masih baru memeluk ajaran tauhid. Maka yang diperkenalkan adalah akidah. Akidah, tauhid. Oleh karena itu ayatnya pendek-pendek, mudah dihafal, tetapi menjelaskan tentang hal yang sangat mendasar. Tentang ketauhidan, tentang hari kiamat, tentang masa depan kehidupan umat manusia, tentang surga, neraka. Tetapi ketika sudah memasuki Madinah, peradaban di situ dibangun dalam menata kehidupan masyarakat yang ideal, kehidupan madani, ya, sementara di Mekah masih belum ideal, masih peralihan dari kemusyrikan jahiliyah menuju Islam. Sementara di Madinah proses pembentukan karakter masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai keislaman, tetapi menjaga kemajemukan. Lahirlah waktu itu Mitsak Madinah, Piagam Madinah, yang pada akhirnya mengantarkan kepada peradaban Islam. Apa yang diajarkan?
lebih banyak tentang syariat, muamalat, faraid, hukum waris, ya, faraid, dan seluruh ajaran Islam lainnya dilengkapi di Madinah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ini termasuk min ahrufin muqatta'at, ya, huruf-huruf yang secara terpotong-potong dibaca di awal ayat, di awal surah, seperti Alif Lam Mim Ra, Alif Lam Ra, ya. Kemudian Nun, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, ya. Kalau orang tidak memahami cara membacanya, ya dibaca alam gitu, ya. Asaqo gitu. Ini menunjukkan bahwa dia tidak melalui keilmuan yang memadai. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Ini para mufassir secara standar umum biasanya demikian, ya. Allah lebih mengetahui terhadap maksudnya, terhadap yang diinginkan olehnya bidzalika, dengan hal tersebut. Apa maksudnya Alif Lam Mim itu? Allah Ta'ala Maha mengetahui. Sementara ada ulama yang berusaha untuk memberikan tafsir secara isyarah. Ya. Walaupun standar sebagai keilmuan yang valid dan dipertanggungjawabkan secara standar ilmu hadis, kesahihan, ya. Kita harus berdasarkan hadis yang sahih. Ulama ahli dzauq, ulama al-arifin memiliki pendalaman makna yang berbeda sesuai dengan waridat yang Allah berikan, sesuai pemahaman isyarah yang diterima. Qul saja, qul huwallahu ahad, bagi kita ya standar saja. Qul, katakanlah, huwa, dia itu yang disembah, yang diagungkan, Allahu, bernama Allah, ahad, yang bersifat esa. Tetapi menurut ahli isyarah, ulama ahli isyarah memahaminya ada 3 kategori orang yang mencapai ma'rifatullah. Ada yang cukup dengan dhamir huwa. Dia cukup mengenal Allah dengan huwa, huwa. Dia berzikir hu, menunjukkan dia. Dhamirnya mengenal siapa yang dimaksud. Orang kalau sudah sedang jatuh cinta, dia siapa? Yang tahu yang jatuh cinta. Bagi yang tidak tahu, ya, dhamirnya tidak jelas. Makanya ketika ada orang sufi, bukan mutasawwifah, bukan pura-pura jadi sufi, berzikir hu, jangan langsung disalahkan, ya. Jangan langsung dibantah, ini tidak ada dalilnya. Karena apa yang dilakukan oleh kaum sufi itu lebih banyak kepada persoalan dzauq, cita rasa. Apakah ada batasan? Ada. Ketika Nabi memberikan batasan, berzikirlah kalian sehingga orang mengatakan kalian gila. Nah, itu bagaimana batasannya itu? Zikir sampai orang bilang, oh, majnun, gila. Ya kira-kira seperti itu tadi. Orang tidak paham. Gila dia. Sementara Sayyidina Ali memberikan informasi bahwa para sahabat Nabi di suatu ketika, ya, di malam-malam tertentu, di hari-hari tertentu, dalam kondisi tertentu, ketika sedang berzikir, para sahabat Nabi ini seperti pepohonan yang dihembus angin. Silakan lihat pohon dihembus angin. Kalau itu pohonnya pohon yang besar, ya tangguh dia. Tetapi kalau pohonnya agak kecil, maka dia berayun-ayun. Ya, doyong ke kanan kiri belakang.
Inilah yang kemudian menjadi inspirasi dan merupakan sanad yang bersambung kepada salafun saleh, zikir dengan gerakan. Seperti gerakannya pohon yang dihembus angin. Ya. Ini hanya dipahami oleh orang yang merasakan, ahli dzauq, ahli cita rasa. Kalau yang belum merasakan, ya, dia akan bertanya-tanya, bahkan mungkin menuduh salah. Ini sesat, ini seperti ini, seperti itu. Ini apa gerakan yang tidak berdasar. Tetapi ketika dijelaskan secara ilmiah oleh ahlinya, barulah terungkap bahwa semua yang dilakukan berdasarkan hadis atau sunnah atau Al-Quran bahkan. Al-Quran mengatakan bahwa yang disebut dengan ulul albab itu siapa? Alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udau wa ala junubihim. Ini kalau disimpulkan apa? Khulasatul kalamnya bil majmu' ya, bil jumlah, bahwa dalam segala kondisi berzikir. Mau kondisi berdiri, duduk, berbaring, silakan berzikir. Ya. Kecuali di tempat-tempat yang memang dimakruhkan bahkan diharamkan berzikir. Tempat yang memang tidak pantas zikir, terutama secara lisan, secara jahar. Nah, sebagian ada yang menggabung-gabungkan ayat ini menjadi satu isyarah. Ya. Alif Lam Mim. Lain sendiri. Ya. Dimaknai alif ini adalah menunjukkan kepada Allah. Ya. Lam menunjukkan kepada Jibril. Mim menunjukkan kepada Muhammad. Ya. Allah menurunkan wahyunya melalui malaikat Jibril kepada siapa? Mim. Kepada Muhammad. Yang paling santun, paling beradab, ya ini tafsirannya. Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang lebih tahu. Kita tidak mencoba memastikan secara benar, ya ini pasti maknanya alif adalah Allah, lam adalah Jibril, mim adalah Muhammad. Nah. Para ulama ahli isyarat juga membahasakannya dengan santun. Ini adalah isyarah terhadap makna begitu, isyarah. Dan biasanya di ujung ibarahnya ada wallahu a'lam bi muradihi atau bi haqiqatihi atau wallahu a'lam bis shawab. Ya, tidak dengan memastikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah. La ma'budah bihaqqin, ya. La ilaha itu ai la ma'budah bihaqqin, tidak ada yang berhak disembah dengan hak, ya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa huwa, kecuali Dia. Nah, ini biasanya para sufi untuk mengantarkan orang-orang awam berzikir, cara mereka diajarkan dulu Allah, Allah, la ilaha illahu, illahu. Sudah. Kemudian illanya dibuang, hu, begitu. Dan itu metode. Kalau orang tidak bisa khusyuk dengan cara itu, ada banyak cara lain. Kadang orang yang tingkat kebatinannya masih sangat awam, penuh dengan kemuskilan, penuh dengan kemaksiatan, tidak khusyuk, malah dibikin main-main. Malebur, mereka main. Nah, ini kan berbahaya. Melihat orang kaum sufi berzikir dengan gerakan. Enak bikin joget-joget kalau gitu. Ini yang terjadi di acara zikir, di acara sholawatan. Mereka yang awam yang menjadi masalah. Dan itu dalam semua level.
di tingkat keilmuan, di tingkat praktek, bahkan urusan duniawi yang pemula, awam itu seringkali membuat kekacauan. Tukang ahli bangunan, kalau sudah profesional, luar biasa. Cara menyusun bata, dalam hitungan menit bisa menghasilkan berapa bata. Ya. Tetapi bagi yang awam, ini untuk menyusun satu bata saja butuh berapa menit kan gitu. Itu pun masih salah-salah ukurannya, kemiringannya, yang bisa berakibat merusak bangunan. Demikian pula dengan bangunan batinnya seseorang ya. Ketika masih awam, dia tidak punya dasar yang kuat, ya bisa jadi salah dan sesat. Maka dibutuhkan mursyid, pembimbing. Ya, dalam thariqah ada namanya mursyid. Dalam masalah pendidikan ada namanya murabbi. Nazzala alaika, nazzala, menurunkan. Siapa Allah? Alaika atasmu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Atau turun secara berangsur-angsur, alaika atasmu, ya Muhammad, wahai Nabi Muhammad. Apa yang turun? Al-kitabu, kitab ini, Al-Quran. Multabisan bil haqqi, bercampur dengan kebenaran. Sesuatu kalau bercampur itu bagaimana? Air ketika sudah benar-benar bercampur dengan kopi, tidak lagi disebut dengan air kopi, enggak kan ya? Disebutnya apa? Wedang kopi. Teh begitu juga. Ketika sudah benar-benar bercampur dengan air, disebutnya apa? Air teh. Ya, orang secara umum akan mudah menyebutnya teh. Padahal itu adalah air yang kemudian bercampur teh. Orang tidak mau mempersulit bahasa. Tolong bikinkan saya air kopi, air teh, enggak. Bikinkan saya kopi. Ya tentunya kalau bikin kopi ya ada airnya, tidak kemudian kopinya saja diberikan. Ya. Ini menunjukkan multabisan, bercampur. Jadi Al-Quran itu bercampur dengan kebenaran, ya sudah menyatu dengan kebenaran. Al-Quran itu mengandung ajaran kebenaran. Ini menunjukkan bahwa benar-benar sudah menjadi satu bagian. Bisidqi, dengan pembenaran. Fi akhbarihi, dengan membenarkan. Fi akhbarihi, terhadap informasinya. Musaddiqan, hali membenarkan, lima baina yadaihi, kepada apa yang ada di hadapannya, qablahu, sebelumnya Al-Quran. Membenarkan kepada kitab yang ada sebelumnya. Minal kutubi, dari sejumlah kitab-kitab suci, Zabur, Taurat, Injil, ya, Suhufi Ibrahim, Suhufi Musa. Wa anzala, dan menurunkan siapa Allah, At-Taurat wal Injil, kepada Taurat dan Injil. Min qablu, ay qabla tanzilihi, dari sebelumnya, sebelum turunnya Al-Quran, sudah lebih dahulu turun Taurat dan Injil. Maka beriman kepada Al-Quran ini terkoneksi kepada keimanan kita kepada Injil dan Taurat. Bukan Injil yang sudah berubah ya. Kalau Injilnya wajib kita imani, tapi perubahannya yang harus kita bantah. Nah, sementara kita tidak tahu secara pasti mana yang sudah perubahan dan mana yang masih asli. Cara mencarinya, Al-Quran yang menjadi barometer. Ketika isi Taurat dan isi Injil yang sekarang diterbitkan, dicetak di mana-mana, bahkan Injil sekarang sudah diterjemahkan nyaris
sudah tidak dikenali lagi bahasa aslinya. Bahasa aslinya kan Ibrani. Sekarang Injil versi Indonesia. Apakah kemudian bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia? Enggak. Sudah bahasa Indonesia. Nah, itulah perbedaannya. Kalau Al-Quran, ya bahasa Arab. Soal terjemahannya lain. Itu bukan Quran. Itu terjemahan dari Al-Quran. Tetapi Injil, enggak. Injil Inggris bahasa Inggris. Injil Jerman bahasa Jerman. Orang Indonesia tidak akan bisa membaca Injil versi Jerman jika tidak mengenal bahasanya. Disitulah kemudian banyak perubahan yang setiap tahun revisi. Hingga hari ini sudah ribuan bahkan puluhan ribu revisi. Salah satu perubahannya ya di tahun 70-an ada kata di dalam Injil ya, dilarang memakan babi. Begitu sudah kalimatnya. Tetapi kemudian ada tambahan ya, babi yang berkuku, babi hutan atau celeng. Ini sejak kapan ada tambahannya? Kalau bukan babi celeng berarti boleh kan begitu nanti pemahaman implikasi terhadap hukumnya. Jadi mereka yang mengubah. Maka kesucian dan keterjagaan Taurat serta Injil tidak ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai jaminan. Tetapi Al-Qur'an ada jaminannya. Al-Qur'an yang akan menjaga, meluruskan Taurat dan Injil dengan cara apa yang sudah terubah diperbaiki oleh Al-Qur'an. Hudan ini menjadi hal menjadi petunjuk. Bimakna hadiyaini atau hadiyaini yang menjadi petunjuk keduanya Taurat dan Injil minad dhalalati dari kesesatan. Linnasi kepada manusia, petunjuk kepada manusia. Mimman tabi'ahuma terhadap orang yang mengikuti siapa man huma kepada Taurat dan Injil. Wa abbara fihima dan mengungkapkan fihima pada keduanya Taurat dan Injil bi anzala dengan anzala. Kalau Quran nazzala alaikal kitabu bil haqqi. Sementara anzalat Taurat wal Injila. Ya. Kenapa? Ketika Allah berfirman menjelaskan tentang Taurat dan Injil bi anzala dengan menggunakan fiil anzala. Wa fil Quran dan dalam Al-Quran menggunakan bi nazzala dengan fiil nazzala. Al-muqtadi lit takrir yang memastikan terhadap adanya takrir pengulangan. Apa alasannya? Li'annahuma karena sesungguhnya Taurat dan Injil unzila diturunkan keduanya daf'atan wahidatan sekaligus. Jadi langsung satu kitab. Turun berupa kitab Taurat, turun berupa kitab Injil langsung. Sementara Al-Quran bikhilafihi berbeda. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara bertahap. Satu demi satu, ayat demi ayat, surat demi surat. Wa anzalal furqana dan menurunkan Allah al-furqana kepada al-furqan bimakna al-kutubul fariqah dengan makna kitab yang membedakan bainal haqqi wal batil, antara hak dan batil. Wa dzakara dan menyebutkan Allah Ta'ala kepada al-furqan ba'da dzikri tsalatsati setelah menyebutkan kitab suci yang tiga, Quran, Taurat dan Injil. Kenapa masih ada furqan? Liya umma ma'adaha agar menjadi umum, ya, liya umma akan menjadi umum ma kepada suatu adaha selain yang tiga itu. Innal ladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafaru yang kufur siapa alladzina
bi ayatillahi terhadap ayat-ayat Allah, Al-Quran, wa ghairihi dan selainnya, ya maka kita itu diajarkan sejak dahulu kala cara menyikapi berita yang tidak jelas, berita hoak. Apakah ini hoak apa benar? Ya. Apakah ini berita hakut apa berita hoak? Hak apa hoak? Maka ketika kita tidak punya keyakinan secara pasti, diam. Sebagaimana kita diajarkan bersikap kepada kitab Taurat dan Injil yang sekarang. Ya. Kalau kita mengingkarinya, jangan-jangan di situ ada ayat yang merupakan firman Allah Ta'ala. Kalau kita membenarkannya, jangan-jangan di situ ada ayat yang setelah disimpangkan, diubah. Maka diam. Diam itu bagian dari sikap, bukan ambigu, enggak. Tapi karena persoalan yang begitu mendera dan membuat orang yang halim kebingungan. Ya, kalau mengambil keputusan justru bisa terjebak kepada kesalahan. Orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah Al-Quran dan selainnya ini, lahum adzabun syadid, bagi mereka adapun siksaan yang sangat. Wallahu dan adapun Allah azizun, ialah maha perkasa, ghalibun ala amrihi, Allah itu maha perkasa menang atas perintahnya. Fala yamna'uhu, maka tidak ada yang mencegahnya, syai'un sesuatu pun, min injazi wa'dihi, dari melaksanakan janji kebaikannya, wa wa'idihi dan ancamannya. Wa'dun itu janji kebaikan berupa surga, wa'id adalah janji ancaman berupa siksa neraka. Dzuntiqamin, lagi memiliki siksaan yang sangat pedih, uqubatin syadidatin, siksaan yang sangat pedih, mimman asahu, terhadap orang yang durhaka siapa man hu kepadanya. La yakdir, yang tidak mampu, ala mithliha, atas semisal uqubah syadidah ini, ahadun, siapa seorang pun. Tidak ada yang mampu melebihi itu. Siksaan Allah maha dahsyat. Maka jangan sekali-kali menentang terhadap siksa Allah. Jangan seperti orang-orang Yahudi yang melakukan perubahan, bahkan membuang ayat-ayat Taurat, diganti menurut versi mereka. Ketika ditanya, ini kan dosa. Iya dosa. Tapi tidak apa-apa, ini kita kan anak kesayangan Allah. Kita ini kan umat yang paling disayang oleh Allah. Ya paling kita kalau masuk neraka 10 hari, katanya. 10 harinya akhirat, 1 hari saja berapa? Ka'alfi sanati mimma ta'udun. Bahkan ada yang khamsina alfasana. Kadarnya, kadar 1 harinya itu seperti 1000 tahun kehidupan dunia. Kalau 10 tahun, 10 hari, 10.000. Nah kalau kemudian kekufurannya begitu dahsyat, 1 harinya 50.000. 50.000 tahun kali 10. Berapa? Ya rasakan sendiri bagi yang ingin merasakannya. Karena mereka yang mencibir dan menganggap remeh itu gampang. Disiksa paling 10 hari. Setelah itu masuk surga. Padahal orang yang mengubah ayat Al-Quran, mengubah ayat Taurat dan Injil itu kufur. Dan kufur itu membuat kekal selamanya di neraka. Wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala